Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Mamluatur Rahmah selaku dosen pengampu mata kuliah logika serta teman-teman kelas B1 TPR yang kami banggakan, kami Nurul Fahimah dan rekan saya Alfi Iswara di sini akan mempresentasikan tema kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir adalah kesalahan penalaran yang disebabkan oleh pengambilan kesimpulan yang tidak sahih dengan melanggar kaidah-kaidah logika atau susunan dalam penggunaan bahasa serta penekanan kata yang menyebabkan asosiasi gagasan tidak tepat. Kesalahan berpikir ada kesalahan formal, kesalahan informal, dan kesalahan karena penggunaan bahasa. Kesalahan formal ada beberapa macam. Yang pertama, kesalahan karena menggunakan 4 term. Kesalahan berpikir karena menggunakan 4 term adalah silogisme. Silogisme adalah penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesalahan ini terjadi karena term penengah diartikan ganda, sedangkan dalam patokan diharuskan hanya terdiri 3 term, seperti semua perbuatan mengganggu orang lain diancam dengan hukuman. Menjual barang di bawah harga tetangganya adalah mengganggu kepentingan orang lain. Jadi menjual harga di bawah tetangganya diancam dengan hukuman. Kedua, kesalahan karena kedua term penengah tidak mencakup. Kesalahan berpikir karena tidak satupun dari kedua term penengah mencakup. Seperti, orang yang terlalu banyak belajar kurus. Dia kurus sekali, karena itu tentulah ia banyak belajar. Yang ketiga, kesalahan karena proses tidak benar. Kesalahan berpikir karena term premis tidak mencakup, tetapi dalam konklusi mencakup. Seperti, kura-kura adalah binatang melata. Ular bukan kura-kura, karena itu ia bukan binatang melata. Yang keempat, kesalahan karena menyimpulkan dari dua premis yang negatif. Kesalahan berpikir karena mengambil kesimpulan dari dua premis negatif. Apabila terjadi demikian, sebenarnya tidak bisa ditarik konklusi. Seperti, tidak satupun barang yang baik itu murah, dan semua barang di toko itu adalah tidak murah. Jadi, kesemua barang di toko itu adalah baik. Yang kelima, kesalahan karena mengakui akibat. Kesalahan berpikir dalam silogisme hipotetika karena membenarkan akibat, kemudian membenarkan pula sebabnya. Seperti, bila kita bisa berkendara secepat cahaya, maka kita bisa mendarat di bulan. Kita telah dapat mendarat di bulan, berarti kita telah dapat berkendara secepat cahaya. Yang keenam, kesalahan karena menolak sebab. Kesalahan berpikir dalam silogisme hipotetika karena mengingkari sebab, kemudian disimpulkan bahwa akibat juga tidak terlaksana. Seperti, bila permintaan bertambah, harga naik. Nah, sekarang permintaan tidak bertambah, jadi harga tidak naik. Yang ketujuh, kesalahan dalam bentuk disyungtif. Kesalahan berpikir terjadi karena silogisme disyungtif karena mengingkari alternatif pertama, kemudian membenarkan alternatif lain. Padahal menurut patokan, pengingkaran alternatif pertama bisa juga tidak terlaksananya alternatif lain, seperti dia lari ke Jakarta atau ke Bandung, ternyata tidak di Bandung, berarti dia ada di Jakarta. Padahal dia bisa tidak di Bandung maupun di Jakarta. Nomor 8. Kesalahan karena tidak konsisten. Kesalahan berpikir karena tidak runtutnya
pernyataan yang satu dengan pernyataan yang diakui sebelumnya, seperti anggaran dasar organisasi kita sudah sempurna. Kita perlu melengkapi beberapa pasal agar komplit. Kesalahan informal juga ada beberapa macam. 1. Kesalahan karena membuat generalisasi yang terburu-buru. Kesalahan berpikir karena tergesa-gesa membuat generalisasi, yaitu mengambil kesimpulan umum dari kasus individual yang terlampau sedikit, sehingga kesimpulan yang ditarik melampaui batas lingkungannya, seperti panen di kabupaten itu gagal. Kalau begitu, tahun ini Indonesia harus mengimpor beras. 2. Kesalahan karena memaksakan praduga. Kesalahan berpikir karena menetapkan kebenaran suatu dugaan, seperti seorang pegawai datang ke kantor dengan luka goresan di pipinya. Seseorang menyatakan bahwa istrinya lah yang melukainya dalam suatu percekcokan karena diketahui selama ini orang itu kurang harmonis hubungannya dengan istrinya. Padahal sebenarnya goresan besi pagar. Nomor 3, kesalahan karena mengundang permasalahan. Kesalahan berpikir karena mengambil konklusi dari premis yang sebenarnya harus dibuktikan dahulu kebenarannya, seperti surat kabar X merupakan sumber informasi yang reliable karena beritanya tidak pernah basi. Di sini orang hendak membuktikan bahwa surat kabar X memang merupakan sumber informasi yang dapat dipercaya berdasarkan pemberitaannya yang up to date, tanpa dibuktikan bahwa pemberitaannya memang dapat diuji kebenarannya. Yang keempat, kesalahan karena menggunakan argumen yang berputar. Kesalahan berpikir karena menarik konklusi dari satu premis, kemudian konklusi tersebut dijadikan sebagai premis, sedangkan premis semula dijadikan konklusi pada argumen berikutnya, seperti ekonomi negara X tidak baik karena banyak pegawai yang korupsi. Mengapa banyak pegawai yang korupsi? Jawabannya, karena ekonomi negara kurang baik. Yang kelima, kesalahan karena berganti dasar. Kesalahan berpikir karena mengambil kesimpulan yang tidak diturunkan dari premisnya. Jadi, mengambil kesimpulan melompat dari dasar semula, seperti pantas ia cantik karena pendidikannya tinggi, bentuk tulisannya bagus, jadi ia adalah anak yang pandai. Saya Alfi Iswara akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Saudari Nurul Fahimah. Yang keenam, kesalahan karena mendasarkan pada otoritas. Kesalahan berpikir karena mendasarkan diri pada kewibawaan atau kehormatan seseorang, tetapi dipergunakan untuk permasalahan di luar otoritas ahli tersebut. Contohnya yaitu pisau cukur ini sangat baik, sebab Rudi Hartono selalu menggunakannya. Artinya, Rudi Hartono adalah seorang yang olahragawan. Ia tidak mempunyai otoritas untuk menilai bagusnya logam untuk membuat pisau cukur. Yang ketujuh, kesalahan karena mendasarkan diri pada kekuasaan, yaitu kesalahan berpikir karena berargumen dengan kekuasaan yang dimiliki. Contohnya, menolak pendapat atau argumen seseorang dengan mengatakan
Kau masih juga membantah pendapatku. Kau baru 1 tahun duduk di bangku perguruan tinggi. Aku sudah 5 tahun. Yang kedelapan, kesalahan karena menyerang pribadi, yaitu kesalahan berpikir karena menolak argumen yang dikemukakan seseorang dengan menyerang pribadi. Contohnya yaitu, dia adalah seorang yang brutal. Jangan dengarkan pendapatnya. Yang kesembilan, kesalahan karena kurang tahu, yaitu kesalahan berpikir karena menganggap bahwa lawan bicara tidak bisa membuktikan kesalahan argumentasinya. Dengan sendirinya, argumentasi yang dikemukakannya benar. Contohnya, sudah berapa kali kau kemukakan alasanmu, tetapi tidak terbukti gagasanku salah. Inilah buktinya bahwa pendapatku benar. Yang ke-10, kesalahan karena pertanyaan yang ruwet, yaitu kesalahan berpikir karena mengajukan pertanyaan yang menjebak. Contohnya yaitu, jadi Anda bisa berhenti dari kebiasaan menganiaya istri Anda. Maksudnya, penanyanya hendak memaksa pengakuan bahwa yang ditanya pernah menganiaya istrinya. Jika pertanyaan tersebut dijawab iya, berarti orang yang ditanya setidak-tidaknya pernah menganiaya istrinya. Bila dijawab tidak, berarti yang ditanya masih melakukan kebiasaan jeleknya menganiaya istrinya. Padahal orang yang ditanya barangkali memang tidak pernah menganiaya istrinya. Yang ke-11, kesalahan karena alasan terlalu sederhana, yaitu kesalahan berpikir karena berargumentasi dengan alasan tidak kuasa atau tidak cukup bukti. Contohnya yaitu, kendaraan buatan Honda adalah yang terbaik karena paling banyak peminatnya. Yang ke-12, kesalahan karena menetapkan sifat, yaitu kesalahan berpikir karena menetapkan sifat bukan keharusan yang ada pada suatu benda bahwa sifat itu tetap ada selamanya. Contohnya yaitu, daging yang kita makan hari ini adalah daging yang dibeli kemarin. Daging yang dibeli kemarin adalah daging mentah. Jadi, hari ini kita makan daging mentah. Yang ke-13, kesalahan karena argumen tidak relevan. Kesalahan berpikir karena mengajukan argumen yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Contohnya yaitu, pisau silet itu lebih berbahaya daripada peluru, karena tangan kita seringkali teriris oleh pisau dan tidak pernah oleh peluru. Yang ke-14, kesalahan karena mengambil analogi, yaitu kesalahan berpikir karena menganalogikan dua permasalahan yang kelihatannya mirip, tetapi sebenarnya berbeda secara mendasar. Contohnya yaitu, saya heran mengapa sebagai orang takut menggunakan kapal terbang, karena banyaknya orang tewas dalam kapal terbang. Kalau begitu sebaliknya, orang jangan tidur di tempat tidur, karena hampir semua orang menemui ajalnya di tempat tidur. Yang ke-15, kesalahan karena mengundang belas kasihan. Kesalahan yaitu kesalahan berpikir karena memberikan uraian yang sengaja menarik belas kasihan untuk mendapatkan konklusi yang diharapkan. Uraian itu sendiri tidak salah, tetapi menggunakan uraian-uraian yang menarik belas kasihan agar kesimpulan menjadi lain. Padahal masalahnya berhubungan dengan fakta, dengan perasaan. Inilah letak kesalahannya. Kesalahan berpikir ini sering digunakan dalam peradilan oleh pembela atau terdakwa agar hakim memberi keputusan yang sebaik-baik. Kesalahan berpikir karena penggunaan bahasa. Ada 5 macam,
Yang pertama, kesalahan karena posisi, yaitu kesalahan berpikir karena menetapkan sifat yang ada pada bagian untuk menyifati keseluruhannya. Contohnya, ini sangat ringan, karena itu mestinya tentu ringan juga. Yang kedua, kesalahan dalam pembagian, yaitu kesalahan berpikir karena menetapkan sifat yang ada pada keseluruhannya, maka demikian juga setiap bagiannya. Contohnya, di perguruan tinggi, para mahasiswa belajar hukum, ekonomi, sejarah, sastra, filsafat, teknik, kedokteran, arsitektur. Karena itu, setiap mahasiswa mempelajari semua ilmu tersebut. Yang ketiga, kesalahan karena tekanan, yaitu kesalahan berpikir karena kesalahan dalam memberikan tekanan dalam pengucapan. Contohnya, ibu, ayah pergi. Yang dimaksud adalah ibu dan ayah pembicara sedang pergi. Seharusnya tidak ada penekanan pada ibu, sebab maknanya menjadi memberitahukan pada bahwa ayah baru saja pergi. Yang keempat, kesalahan karena amfiboli, yaitu kesalahan berpikir karena menggunakan susunan kalimat yang dapat ditafsirkan berbeda-beda. Contohnya, seorang pemuda datang kepada peramal, apakah judi yang pertama kali menang atau kalah? Yang mendapat jawaban, Anda akan mendapat pengalaman yang bagus. Atas jawaban ini, ia sangat puas dan menyimpulkan ia akan menang dalam perjudian. Ternyata ia kalah. Waktu ia kembali ke tempat tukang ramal dan menanyakan kenapa ramalannya meleset, tukang ramal itu menjawab, "Saya benar, sebab dengan kekalahan itu Anda mendapat pengalaman bagus, bahwa judi itu membawa penderitaan." Yang kelima, kesalahan karena menggunakan kata dalam beberapa arti, yaitu kesalahan berpikir karena menggunakan kata yang sama dengan arti yang lebih dari satu. Contohnya yaitu, gajah adalah binatang, jadi gajah kecil adalah binatang yang kecil. Maksudnya, kecil dalam gajah kecil berbeda pengertiannya dengan kecil dalam binatang kecil. Jadi, kesimpulan pada materi ini yaitu kesalahan atau kesesatan berpikir adalah kesalahan penalaran yang disebabkan oleh pengambilan kesimpulan yang tidak sahih dengan melanggar kaidah-kaidah logika atau susunan dan penggunaan bahasa serta penekanan kata yang menyebabkan asosiasi atau pertautan gagasan tidak tepat. Macam-macam logical fallacy ada 3, yaitu kesesatan formal, yaitu kesesatan karena bentuk penalaran yang tidak tepat. Kesesatan ini terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip logika mengenai term dan proposisi dalam suatu argumen. Yang kedua, kesesatan informal, yaitu kesesatan yang menyangkut isi atau materi penalaran. Kesesatan ini dapat terjadi karena faktor bahasa. Dan yang ketiga yaitu kesesatan dalam penggunaan bahasa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.